Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rahmi Ainal. Hari ini aku akan berbagi informasi kesehatan lagi kepada teman-teman semua. Tapi seperti biasa, ada yang mau lewat. Oke, hari ini aku akan berbagi informasi kesehatan lagi kepada teman-teman semua. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang usus buntu. Pasti banyak teman-teman mendengar bahwa usus buntu itu disebabkan karena mengonsumsi biji-bijian dan seperti biji-biji cabai atau sejenisnya, kemudian mengonsumsi makanan-makanan yang keras yang tidak dapat diproses oleh usus, kemudian itu menjadi kemudian membuat penyumbatan dan menyebabkan usus buntu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Tonton sampai habis karena di sini aku akan menjelaskan apa sih yang namanya usus buntu dan apa saja penyebab dan gejalanya serta bagaimana cara kita untuk menanganinya. Oke, stay tune terus ya. Usus buntu itu adalah bagian dari usus yang berbentuk seperti tabung dan pipi yang ukurannya itu sekitar 5-10 cm dan diameter dari usus buntu itu sekitaran kurang lebih dari 0,6 cm. Lalu apa sih masalah yang terjadi pada usus buntu tersebut sehingga dia bisa mengalami peradangan atau infeksi dan membengkak dan menyebabkan rasa sakit di bagian perut kanan bawah. Nah, usus buntu atau peradangan usus buntu yaitu yang terjadi pada appendix atau umbai cacing pada usus. Peradangan ini harus bagaimana ketika terjadi? Nah, peradangan ini harus segera ditangani, harus cepat ditangani agar peradangan tersebut tidak semakin parah dan jika sudah ada punya peradangan maka bisa menimbulkan pembengkakan pada umbai cacing atau pada usus buntu tersebut. Ada beberapa tanda dan gejala usus buntu, yaitu yang pertama nyeri pada ulu hati yang kemudian akan berpindah pada perut sebelah kanan bawah dan akan merasakan kram pada perut bagian bawah tersebut. Rasa kram tersebut akan semakin parah apabila melakukan beberapa aktivitas yang bisa mempengaruhi perut. Misalnya seperti jongkok, bersin, batuk, kemudian mengejan, menarik napas terlalu dalam, ataupun beberapa pergerakan lain yang bisa mempengaruhi daerah perut sebelah kanan bawah tersebut. Tanda dan gejala yang lain yaitu seperti mual muntah, kemudian demam tinggi, kemudian gangguan pencernaan seperti sembelit ataupun diare, dan seringnya buang air kecil. Nah, seseorang yang sudah didiagnosa mengalami peradangan pada usus buntu haruslah segera dilakukan penanganan, yaitu penanganan operasi, di mana jika ini dibiarkan maka peradangan tersebut akan membengkak. Kemudian jika dia sudah mencapai batas maksimal pembengkakan tersebut, maka dia akan pecah dan infeksi tersebut akan mempengaruhi organ tubuh yang lain, dan jika infeksi tersebut sudah menyebar maka bisa membahayakan nyawa. Apa saja sih penyebab dari peradangan usus buntu ini? Untuk penyebab utama peradangan usus buntu itu tidak diketahui pasti, tetapi ada beberapa kemungkinan terjadinya usus buntu, yaitu yang pertama karena adanya sisa-sisa makanan yang belum diproses oleh usus yang kemudian mengendap di usus buntu tersebut. Kemudian sisa-sisa kotoran yang mengeras, cacing, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi pada usus buntu. Lalu
apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi, atau bagaimana cara kita, bagaimana penanganan awal agar sisa-sisa makanan atau kotoran yang mengeras tersebut dapat keluar dari usus buntu sehingga tidak menyebabkan penyumbatan pada usus buntu yang bisa berefek peradangan. Nah, yang dapat dilakukan yaitu dengan pertama, mengonsumsi air putih. Nah, air putih itu gratis, teman-teman. Air putih itu gratis dan itu sangat penting untuk tubuh. Itu untuk menjaga metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, kemudian mengonsumsi banyak serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu apa hubungan air putih, makanan yang berserat dengan sisa-sisa makanan tersebut? Nah, itu dia. Dengan kita mengonsumsi air putih atau makanan yang mengandung banyak serat, itu akan membantu sisa-sisa tersebut yang terdapat di dalam bombay cacing atau usus buntu tersebut. Dia akan membantu untuk mengembang sisa-sisa tersebut dan kemudian akan dikeluarkan melalui feses atau BAB. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk mengonsumsi makanan-makanan yang pedas yang mengandung cabai, karena itu bisa dapat kita cegah usus buntu, yaitu dengan cara mengonsumsi air putih, kemudian makanan yang berserat tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh karena itu, pada saat makan, membiasakan diri minum sebelum makan. Tujuannya agar sisa makanan yang telah kita makan sebelumnya dapat diproses terlebih dahulu, diturunkan terlebih dahulu menggunakan air tersebut sebelum usus mencerna makanan yang baru lagi. Dan kemudian setelah makan, kita juga harus banyak minum air putih untuk membantu proses hancurnya makanan di dalam usus, sehingga baik itu ginjal maupun usus tidak akan mengalami masalah. Dalam satu hari kita diharuskan meminum 8 gelas atau 2 liter air minum. Karena itu untuk teman-teman semua, konsumsilah air putih sebanyak mungkin, minimal 2 liter sehari, sehingga pencernaan baik dan konsentrasi pada saat bekerja pun akan baik. Nah, itu dia tadi tanda dan gejala dari usus buntu. Jadi jika ada teman-teman atau keluarga atau siapapun itu jika mengalami tanda dan gejala yang seperti itu, maka segeralah memeriksakan diri ke tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa apakah itu usus buntu atau disebabkan oleh hal yang lain. Nah, untuk teman-teman semua, silakan komen di bawah pengalaman teman-teman, mungkin ada keluarga atau temannya yang pernah mengalami usus buntu. Apa tanda dan gejala yang mereka alami? Silahkan dibagikan di bawah di komen. Itu apa sih tindakan yang teman-teman lakukan dan bagaimana penanganan atau apa saja tanda dan gejala yang teman-teman rasakan? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Oke. Tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini dalam berbagi informasi kesehatan yang lain, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru. Oke, dan like video ini jika teman-teman suka, dan share ke sosial media yang teman-teman punya supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi yang sama. Dan silahkan teman-teman request apa saja informasi kesehatan yang teman-teman mau, silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan nantikan aku untuk video selanjutnya, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.